Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuhriyah, NIM 1262012212092 dari kelas PGMI 5D. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran IPS di MISD. Sebelumnya, pengertian dari pendekatan pembelajaran, yakni titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Macam-macam pendekatan dalam pembelajaran IPS MISD. Yang pertama ada pendekatan lingkungan, 2 pendekatan konsep, 3 pendekatan inquiry, yang keempat ada pendekatan pemecahan masalah, 5 pendekatan kesejarahan, dan yang keenam pendekatan CTL atau contextual teacher learning. Yang pertama pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini diawali dari lingkungan peserta didik yang paling dekat, yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat. Kedua, pendekatan konsep. Konsep merupakan generalisasi yang membantu mengklasifikasikan dan mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman serta untuk memprediksi. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab, dan lain sebagainya harus dipahami peserta didik, bukan sekedar diketahui atau dihafalkan. Yang ketiga ada pendekatan inquiry, yakni suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Pendekatan inquiry diawali dengan suatu pernyataan atau permasalahan yang mengajak peserta didik untuk ikut berpikir dalam memecahkan masalah. Dalam proses inquiry akan tumbuh dan berkembang secara spontan rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah melalui tanya jawab yang didesain oleh guru. Yang keempat, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan ini akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Moffitt mengemukakan bahwa pendekatan pembelajaran pemecahan masalah menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Yang kelima, pendekatan kesejarahan. Pendekatan ini mengungkap peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh bagi peserta didik sehingga peserta didik bisa mengambil makna dan hikmahnya dari peristiwa masa lalu tersebut. Belajar dari nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan maupun peristiwa-peristiwa lain di masa lalu perlu dikembangkan untuk menjadi contoh pengalaman dan pedoman bagi masa yang akan datang. Yang terakhir, pendekatan CTL atau contextual teacher learning merupakan suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan peserta didik untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah agar dapat memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang disimulasikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.